Welcome back to Dapur Koci. Oke, hari ini kita sesi request lagi. Ada yang request minta dibikinin onigiri. Kalau teman-teman mungkin yang udah pernah ke Jepang, pasti pernah nyobain kan onigiri di Jepang. Onigiri di Jepang itu nasinya biasanya cuma dibungkus sama rumput laut, terus as it is udah enak gitu kan ya. Karena si nasi Jepang itu sendiri selain ada rasa manisnya, dia sticky juga, teksturnya bagus. Jadi dimakan as it is cuma kasih garam sama rumput laut aja udah enak. Kalau nasi Indonesia, untuk nasi goreng enak, tapi kalau untuk onigiri kurang berasa. Jadi kali ini onigiri yang mau kita bikinin ini onigiri yang udah ada isi-isinya ya. いるかな、インドネシアのお米でおにぎり。まあやってみましょう。 Oke, kalau begitu, kalau teman-teman suka sama video-video kita, boleh tolong like, boleh tolong subscribe. Jadi gak bakal ketinggalan video-video yang seru yang selalu kita sajikan tiap minggunya. Baiklah, Ayo ayo masak. masak. Video ininya ada 3 step. Step 1, siapkan nasi putih. Step 2, siapkan isinya selama masak nasi putih. Step 3, bikin onigiri. Oke, jadi yang pertama siapkan rice ya. Di rumah saya kita pakai nasi beras Jepang dibikin di Indonesia. Jadi teksturnya mendekati tekstur beras Jepang yang di Jepang ya. Agak sticky-sticky. Tapi apa namanya? Apa saja boleh? Coba dulu lah. Ayo masak. Kalau bikin onigiri, saya rekomendasi pakai beras Jepang. Kali ini saya pakai ini Kagayaki rice. Ini beras Jepang bikin di Indonesia. Nah, ini beras sudah dicuci, tapi jangan mulai masak segera ya. Harus tunggu 1 jam sampai beras menyerap air cukup ya. Jadi tunggu 1 jam ya. Hai, ini sudah 1 jam ya. Kelihatan berasnya sudah menyerap air ya, menjadi sedikit besar kan. Setelah ini bisa mulai masak. Tunggu. Oke, jadi selanjutnya selama masak nasi putih kita siapkan lauk paku. Oke. Hari ini kita siapkan 3 lauk paku. Yang pertama cheese okaka. Yang kedua chili menjaku. Yang ketiga tsuna mayo. Oke, jadi yang pertama cheese okaka ya. ケジュ、チーズおかかなんだけど、チーズ使わなくても別に OK です。kalau tanpa cheese itu cuma okaka, itu cukup enak. Tapi kalau tambahin cheese, rasanya lebih modern onigiri. Kalau kamu mau pakai cheese, saya rekomendasi keju sedikit keras. Jangan mozzarella ya. Kali ini saya pakai cheddar, potong-potong kecil-kecil ya. Terus,これ鰹節ね、5gram あります。takarannya bebas ya, sesuaikan ya. Tinggal di Kemudian pakai shoyu. Nanti ini campur dengan nasi putih ini. Next, bikin chili menjago ya. Di sini ada ikan teri. terinya teri Medan ya, yang kecil-kecil. Tumis sedikit. Minyak wijen. Wangi. Nah, cirimennya loncat-loncat. Oba, beri da. で、これはオプショナルです。ここはいらない。 Buang ya bagian tangkainya. Digabung sama si cirimen tadi ya. Wijen, kasih masuk. Cirimen sama wijen sama daun pariwa. Selanjutnya bikin tuna mayo. Karena tuna mayo kita pakai tentu aja tuna. Kalau bikin tuna mayo, ini minyaknya tidak usah ya. Jadi tiriskan dulu seperti ini. Sebentar ya. Sudah. Pakai mayonnaise. Takarannya kira-kira sama yang tuna.
Terus shoyu lagi nih, shoyu 1 tablespoon, sedikit kurang. Terus kalau kamu punya, pakai dashi sedikit aja. Contoh mainnyaすごかった。日本のコンビニの味。Oke, waktu bikin onigiri pakai nasi putih baru matang. matang. Jadi jangan nasi sisa kemarin ya, tidak boleh. Bisa da kedo ne, tidak enak ne. Sebaiknya pakai yang baru matang. yang baru matang. Ya, nasi sudah jadi. これtakarannya だいたいね、kira-kira mangkok ini 2 kali ぐらい。Untuk onigiri 2 sampai 2,5 ぐらいかな。Kalau kecil bisa bikin 3. Yang pertama, okakaね。で、これちょっと分量が多いんだよね。だいたいこれ 4個分ぐらいあると思います。4個か1個分おにぎり。でも、今回まちゃまちゃまでしょ。だからバランスをとってください。これ多分全部入れたらしょっぱいと。軽くです。軽く。sedikit aja. Jangan dibanyak ya. こんな感じでいいでしょう。はい。おにぎり作るとき、waktu bikin onigiri, cara gimana? Tentu aja bisa pakai tangan-tangan langsung ya, seperti ini. Tapi lengket-lengket deしょ. Terus panas masuk kan. Jadi saya rekomendasi cara saya pakai plastic wrap itu aman. Atau pakai ini, kalau mau pakai tangan, pakai sarung tangan plastik. Nah, それでも OK だ. Kalau kamu berani bisa langsung ya. Tapi panas banget. Ayo pakai wrap aja. というわけで pakai plastic wrap. Kalau onigiri biasanya pakai garam untuk permukaan. Jadi taburi garam dulu, nanti nasi putih, taruh nasi putih, terus bentuknya membentuk. Tapi ininya udah asin kan? Jadi kalau onigiri seperti ini tidak usah pakai garam. で、こうするじゃないですか。で、こうするじゃないですか。おにぎり作る時なんですけど、mungkin teman-teman pikir harus kencang tekannya ya. Kuat kan? これダメです。harus termasuk udara. Jadi masih soft. So, masih soft. Tapi kalau terlalu ringan, brodol nanti. Jadi ininya butuh latihanね。ギュッてやらないで優しくやるんですよ。優しく。bagusね。でもね、インドネシアのライスってすごいピサピサ品でしょ。だからレンケットだからちょっと強くやった方がいいかもしれないですね。これもね、ブラスジャパンビキンディインドネシアだからカロリーバンディンカンブラスアスリーディジュパンキダレンケットでちょっと強くやった方がいいかもしれない。ちょっとでもうわーってやる必要はないです。それ本当だね、本当だね。おにぎりが死ぬ。待って。こんな感じですかね。Jadi seperti ini. De, karena gampang pisah-pisahin, jadi pakai nori dulu ya saya. Nori desu. Cara pakai nori wa macam-macam なんだけど、yang paling lucu, kawaii, cantik seperti ini. Cotto onigiri 大きいですね、これ。でもほら、そうするとさ、かわいいでしょ。どんどんいきます。スプルティニン。違うやり方だと、こうですね。ご飯とくっつけるって。Dilem ya. こういうやり方もあるね。俺のばあちゃんの方がうまいな。次、ツナマヨを作ってみようか。あ、やべ、忘れてた。ごめん。ツナマヨはね、塩ちょっと入れておいよ。お好みですね。
Hai, otsukosama deshita. Onigiri. Dan mari kita coba dari yang paling populer dulu, yang Tsunamayo. Tsunamayo. Onigiri nante suge hitachou ni zakutta. 8 年ぶり. Enak Tsunamayo-nya, blend well, nasinya lembut, plus si norinya ini mantap. Next, yang katsuobushi sama chizu ya, okaka. Oh, katsuobushi oishi, sama chizu juga gurih, enak. Terakhir, oba sama chirimen. Oh, daun obanya, daun oba suka soalnya. Jadi match sama gurih-gurih si chirimen, si ikan teri. Kalau dari 3, Anji nomor 1 suka chirimen oba. Kedua, chizu okaka. Ketiga, Tsunamayo. Tsunamayo udah terlalu sering soalnya. Jadi nomor 3 saja. Coach ada tips? tips wah hanya 2 ya. 1, pakai beras enak. Untuk bikin beras lebih enak harus Rendam dulu ya. tutup suku doa, jangan Terlalu ditekan. yes. Itu aja karena onigiriって自由です。で、家によっても全然違うんですよ。Semua onigirinya Beda-beda. beda-beda tergantung pada apa kesukaan. Oke. Kalau misalnya ada lagi yang mau request resep-resep masakan Jepang apapun, bisa minta ke kita. Nanti kita coba cari resep yang paling gampang dan paling bisa dibikin di rumah di Indonesia ya. Terus kalau misalnya udah praktek sukses, tag dong di Instagram kita biar makin rame. Baiklah, itu dia video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Bye bye.